Ngapain kau hina Tuhannya orang? Lebih baik kau urus agamamu. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Saya membahas kepada kita teman-teman di mana ada seorang ulama atau ustadz dan dia menyampaikan ceramah, yaitu untuk ustadz yang lainnya atau ulama yang lainnya yang suka mengurus iman orang lain dan bukan mengurus imannya sendiri, kira-kira begitu teman-teman, dan menegaskan di mana yang sesungguhnya muslim atau ulama bukan seperti itu, baik pun ajaran Nabi Muhammad katanya teman-teman, dia terima perbedaan katanya, tetapi dia katanya heran, ustadz sekarang baru belajar, baru jadi ustadz, dia sudah sok-sok menghina agama atau kepercayaan orang lain. Dan ini cocok untuk Ustadz Somad dan juga untuk Ustadz Adi dan Ustadz Kainama dan juga Yahya Waloni dan banyak lagi teman-teman yang suka menghina yaitu agama orang Kristen. Oleh karena itu teman-teman, saya ajak kita mendengarkan dan menyaksikan pernyataan Pak Ustadz ini lewat videonya ini, bagaimana dia menegur ulama-ulama yang tidak seturut dengan pelajaran yaitu Nabi Muhammad katanya teman-teman. Dan saya nanti akan tunjukkan juga video sebagian yaitu dari Ustadz yang suka mengurus agama orang lain, yang suka usil, kira-kira begitu teman-teman ya. Dia bukan sibuk urus kitab dia sendiri, tetapi dia sibuk melihat kekurangan dan memonis orang lain, menyesatkan orang lain dengan berkata dia sesat dan aku benar. Dan ini dikupas atau dibahas oleh Ustadz ini, dan saya memang mendengarkan hal ini sangat terbuka, pikiran saya juga mendorong saya, hal ini harus didukung. Ya, hal ini harus kita respon. Kenapa? Karena memang harus begitu. Seharusnya kita umat beragama harus saling menghargai dan harus saling menghormati teman-teman. Itu yang terutama dan yang utama. Jika kita tidak menghargai sesama umat beragama, bagaimanakah kita bisa menjadi contoh yang baik dan teladan menjadi penceramah misalnya ya. Dan saya setuju dengan pendapat dalam video ini teman-teman. Mari kita saksikan videonya dulu. Dakwah jangan cari musuh. Bodoh kalian kalau dakwah cari musuh. Ngapain kau bahas yang berbeda? Ngapain kau hina Tuhannya orang? Lebih baik kau urus agamamu. Ini loh Tuhan saya, tidak usah urusi Tuhannya orang. Ngapain kau cari-cari yang suka menyalah-nyalahkan? Ini bidah, ini bidah. Ini baru belajar agama 2 bulan. Bu, ini bidah. Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau gitu jangan kau ceramah pakai mic. Apa? Ini bidah, tidak ada pada zaman Nabi. Apa? Kau dengar? Kau dengar? Apa? Maka yang baik silakan laksanakan apa yang kamu yakini benar tanpa kau hina pendapat orang lain.
Salah satu ciri kesombongan orang punya ilmu, dia tidak mau menerima perbedaan pendapat. Itu ulama sombong itu. Coba ulama-ulama dulu kita Pak, saling menghargai. Bagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, beginilah pendapat saya. Bisa jadi Imam Syafi'i yang benar. Kata Imam saya, inilah pendapat saya. Bisa jadi Imam Ahmad yang benar. Kita baru belajar agama, hanya karena tidak pakai jenggot orang. Kau tidak akui, dia bukan Ustadz Sunnah. Saya dibilang itu bukan Ustadz Sunnah karena tidak ada jenggotku. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Udahlah, ya. Dakwah, belajarlah saling menghormati. Kalau ada orang penceramah kasar mulutnya, memaki-maki aja kerjanya, apalagi sampai menyebarkan kebencian dan fitnah, belajar kembali deh bab adab. Puncak dari semua ilmu adalah adab. Biar kau kuasai Quran tapi kau memecah belah tidak ada gunanya. Rasulullah pernah ditanya, ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan itu saja. Tapi apa? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Akhlak itu saling menghormati. Saya zaman kecil dulu kalau orang beda pendapat, enggak pernah ribut. Orang subuh, saya kunut, sampai saya tidak kunut, enggak ribut kita. Itu dia teman-teman yang sangat membuka pikiran kita, dan ini sangat tertuju untuk Ustadz yang seperti Ustadz Somad dan juga Ustadz Adi dan juga Yahya Waloni dan juga Ustadz Kainama ya. Bagaimana berkata Ustadz ini, bodoh kalian kalau kalian mencari kesalahan dan kekurangan agama orang lain. Dan ini memang sangat baik untuk masukan bagi orang-orang yang seperti itu teman-teman. Bagi ulama yang suka mengurus iman orang lain. Nah, sekarang mari kita saksikan bagaimana Ustadz Somad menghina orang Kristen. Jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil jin, haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematian. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai. Itu dia teman-teman, bagaimana Ustadz Somad menghina salib orang Kristen. Dan kita tahu itu lambang kepercayaan orang Kristen teman-temannya. Dan bagaimana dia menghina itu di depan umum, ya? Bagaimana dia berkata kalau tidak sanggup engkau mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya, memakai ambulans C. Apakah ini bukan sungguh keterlaluan dia menghina agama lain? Dan ini cocok untuk dia, ceramah Ustadz yang tadi kita sudah dengarkan teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat yang lebih parah lagi, yaitu Ustadz Kainama. Saya tidak mengerti apakah masih sadar orang ini berkata Yesus masuk neraka. Yanya dia ke neraka, bukan Yesus. Mari kita saksikan teman-teman ya. Ini yang menjadi senjata mereka. Engkau jadi Kristen, engkau mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu, semua dosamu diampuni. Engkau, kalau Islam itu masih insya Allah katanya. Kalau ini pasti masuk surga. Bagaimana masuk surga? Kau punya Tuhan Yesus saja masuk neraka, gimana? Nah, itu dia teman-teman. Dia berbicara tentang keselamatan, tapi katanya mana ada keselamatan? Yesus aja katanya masuk neraka. Apakah dia sudah ke neraka melihat Yesus di neraka? Jadi ini
penyesat yang paling besar ya, menurut saya ya teman-teman. Ini penyesat. Dia seakan-akan tidak terima kalau keselamatan itu ada di dalam Yesus. Ya, padahal Yesus berkata seperti itu. Ya, Yesus yang telah menjamin keselamatan orang percaya kepadanya. Kenapa? Karena orang Kristen itu diselamatkan bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena dia soleh, tetapi karena pemberian. Dan Ustadz Kainama ini juga pernah membahas, diizinkan mabuk katanya di dalam kekristenan, dan juga katanya itu masuk surga. Saya mau berkata itu tidak betul. Itu yang dimaksud oleh Alkitab sebelum mengenal Yesus. Sebagaimanapun dosamu, zinamu, itu Tuhan bisa mengampuni. Tetapi setelah mengenal Yesus, engkau melakukan itu lagi, ya, Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan, teman-teman ya. Bukan karena udah memiliki Yesus sesukanya berbuat dosa. Tidak. Tetapi itulah Ustadz Kainama ini, karena dia mau menjadi Tuhannya orang Kristen, jadi dia lebih tahu daripada orang Kristen itu, dan juga lebih tahu daripada Tuhan Yesus. Jadi kalau dia berkata Yesus masuk neraka, di neraka, pertanyaan saya, apakah Anda sudah ke neraka? Engkau melihat Yesus? Dan saya berani berkata, kalau Anda berkata, Ustadz Kainama, Yesus masuk neraka, Anda yang masuk neraka. Anda itu yang ke neraka, bukan Yesus. Jadi camkan ini. Bukan hanya satu pendeta yang menantang engkau tentang hal ini. Jadi berhentilah untuk menghata-hatai iman orang Kristen. Anda sudah keluar, Anda sudah meninggalkan iman Anda di dalam Yesus. Jangan urus lagi. Ingat dan camkan apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz yang tadi kita sudah dengar. Jangan sok-sok, baru belajar agama Anda sudah hebat banget memperkatakan Yesus ke neraka. Merinding saya mendengar Anda ngomong seperti itu. Kasihan sekali Anda ini. Nah, itu dia teman-teman. Kita lihat Ustadz Adi. Bagaimana juga dia menghata-hatai iman orang Kristen. Dan dia juga pernah berkata, kenapa bukan Adam aja yang dipertuhankan. Dia seakan-akan mau mengganti Tuhan orang Kristen, teman-teman ya. Jadi inilah yang dimaksud oleh Pak Ustadz tadi, yang suka mengusil iman orang lain. Dan banyak lagi teman-teman. Ya, seperti Yahya Waloni dan banyak lagi yang suka seperti ini. Injil isinya begini, kenapa Anda rubah begitu? Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga di antara satu dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini, Tuhan itu cuma satu, menunjuk pada satu yang satu. Bahkan Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Yuk kita buktikan. Kata Anda di kitab Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya, benar nggak Anda Tuhan? Nah, itulah parahnya dia ya. Dia mau bertanya langsung kepada Yesus yang membuktikan hal itu, katanya. Iya, sungguh sesat ya. Saya katakan lah, sesat. Mereka suka usil kepada iman orang Kristen. Tidak menerima agama orang lain atau pendapat orang lain. Itu kan menurut dia. Dan inilah yang dimaksud oleh Ustadz tadi, teman-teman. Kita lihat mereka tadi bagaimana Ustadz Somad membahas, yaitu salib Kristus, jin kafir katanya. Dan jika Anda tidak bisa mengkafirkan dia waktu hidup dan menjelang kematiannya, katanya antar dia pakai ambulans C. Dan itu sungguh keterlaluan ya. Dia bagaimana menghina iman orang Kristen.
Kalau kita lihat kain nama, katanya Yesus masuk neraka. Bagaimana dia menyelamatkan umat Kristen sedangkan Yesus aja di neraka? Saya ulangi, apakah dia sudah melihat Yesus di neraka? Dia sudah ke neraka. Nah, jadi itulah yang mereka urus, bukan iman mereka. Nah, jadi Ustadz Adi juga berkata, diubah Alkitab orang Kristen. Loh, kok jadi mereka yang lebih tahu? Kok jadi mereka yang urus iman orang lain? Sibuk gitu loh. Jadi makanya tadi Ustadz itu ngomong, cari dakwah katanya cari musuh. Ya ini dia. Dia katakan tadi bodoh. Kenapa cari yang berbeda katanya? Kenapa cari kekurangan? Kira-kira begitu teman-teman. Jadi ini Ustadz sendiri yang ngomong. Dia juga berkata tadi ya, Anda mengkafir-kafirkan. Kalau begitu make ini siapa yang buat? Nah, ini memalukan sebenarnya. Seharusnya bercermin. Pikirkan dulu apa yang mau diomongkan gitu kira-kira teman-teman ya. Seharusnya kita sebagai penceramah itu, saya kasih masukan sedikit. Kita memikirkan dulu apa yang kita mau omongkan. Ya kalau Ustadz yang kita dengarkan tadi, dia berkata, make ini siapa yang buat? Dan itu seharusnya mereka renungkan dulu teman-teman. Kalau semua dikafirkan seperti Ustadz Soma, hati-hati di rumah sakit. Rata-rata kalau ke Malaka itu, rata-rata orang-orang kafir ya dikafir-kafirkan mereka yang menangani. Jadi dibiarkan mati. Kita kembali ke pertanyaan Pak Ustadz tadi yang ceramah tadi ya. Nah, kalau kita ikuti ceramah mereka, di rumah sakit juga tutup katanya. Ya, sini bagaimana kalau dokternya orang Kristen? Apakah orangnya udah mau mati baru cari dulu yang Muslim gitu? Ini hal-hal yang tidak baik untuk diajarkan kepada umat beragama teman-teman. Saya setuju kepada Pak Ustadz tadi ya. Bagaimana dia berkata harus kita saling menghargai. Bagaimana dia juga menjelaskan, yaitu Nabi Muhammad mengajarkan hal itu, sopan santun. Dan juga menerima perbedaan. Dan saya rasa itu baik untuk dibangun. Untuk kita umat beragama, khususnya di bangsa Indonesia. Jadi saya memang sangat diberkati ya lewat perkataan atau masukan dari Pak Ustadz ini. Karena kalau saya lihat bagaimana orang-orang yang selalu menghina iman orang Kristen, dan itu memang akan membuat perpecahan dan akan membuat umat beragama bukan bersatu tetapi semakin retak. Ya? Dan tidak baik. Tidak baik. Untuk apa kita mempunyai agama kalau hati kita iri, kalau hati kita dengki kepada yang lain? Jadi itulah dia teman-teman yang saya bisa bagikan dalam video kali ini. Semoga video ini dapat membuka pikiran khususnya, yaitu orang-orang yang suka membelokkan kebenaran Tuhan dan yang suka mencari kekurangan dan yang tidak menerima pendapat orang lain atau agama orang lain teman-teman. Perbedaan yaitu agama-agama yang lain selain Muslim, baik itu kepada Muslim maupun kepada Kristen, biar saling menghargai dan saling menerima dan saling menghormati. Itu jauh lebih baik. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Amin.